CB150X nggak bisa di double starter bosku. Simak terus videonya, jangan sampai di skip. Kita langsung satset kita lakukan pengecekan dulu bosku ya. Ini seperti ini, kita kunci kontak ke posisi on, kita double starter tuh, berat sekali ya tuh, ngek. Nah ini suara double starternya seperti ini tuh bosku ya tuh. Nah kita pencet, tahan double starternya, kayak berat bosku ya tuh. Di bagian lampu speedometer juga redup bosku tuh lah. Apakah akinya yang mengalami ngedrop atau ada masalah yang lain? Kita langsung saja eksekusi ya bosku ya. Satset. Kita langsung lakukan pembongkaran di bagian bagasinya dulu bosku, atau joknya kita lepaskan ya. Nah seperti ini tuh. Wah lumayan ini, lampu aksesorisnya banyak sekali nih. Ini ada banyak tambahan kabel bosku. Nah jadi harus diperhatikan ya bosku ya. Jangan sampai nanti pas kita bongkar aki salah nyoloknya kembali ya. Jadi diperhatikan dulu nih, kita pelajari dulu ya, karena kita bukan yang masang ya. Jadi harus diperhatikan mana yang plus dan mana yang minus nih. Sudah banyak sekali nih untuk kabel di bagian akinya yang terpasang ya. Oke, langsung saja kita lepaskan dulu. Pertama-tama kita lepaskan terminal positifnya dulu bosku ya. Nih seperti ini. Nah di sini ada 4 kabel ya, tuh warna merah-merah semua. Ini 1, 2, 3, 4 ya, 4 kabel. Lanjut ke terminal negatifnya baterai ya. Di sini ada berapa kabel nih? 1, 2, 3, 4 sama bosku. 4 di terminal negatif, 4 di terminal positif bosku. Oke, kita cek dulu untuk baterainya ya. Kelihatannya sih baterainya yang ngedrop nih bosku. Jadi nanti coba kita tes dulu menggunakan baterai yang normal ya, atau aki yang normal nih. Oke, setelah kita rapikan dulu nih kabelnya ya, jangan sampai nyentuh ke bodi, takutnya nanti malah konslet ya. Oke, ini nih, ada kabel juga di bawah ini bosku. Oke, di sini ada baut juga bosku, kita lepaskan dulu ya. Nah, kita lepaskan. Ini ada bracket baut baterai ya. Jadi baterainya nih ada bracketnya bosku. Jadi kita lepaskan ini bracket ini, langsung kita tarik bersamaan dengan baterainya yang keluar ya. Untuk CB150X ini, nah kita tarik seperti ini tuh bosku itu. Udah keluar setengah ya. Ntar dulu kita rapikan kabelnya dulu ya. Nih. Plus semua nih, yang merah-merah ini ya. Nanti jangan sampai salah pasang bosku ya. Nah kita tarik seperti ini. Nah sudah keluarkan baterainya. Oke, untuk aki standar CB150X ini ukurannya ini memakai aki atau baterai GTZ6 bosku ya. Sebentar saya lepas dulu seperti ini. Nah karena sudah banyak tambahan aksesoris ya di bagian CB150X ini, kita upgrade untuk baterainya menggunakan baterai GTZ7 ya, sama produknya dari GS juga ya, GS original atau GS Astra bosku ya. Karena standarnya ini GTZ6, kita pakein baterai yang GTZ7 ya, sesuai permintaan konsumennya bosku. Karena sudah banyak sekali lampu aksesoris yang terpasang, biar baterainya lebih awet sedikit ya. Keterangan dari ownernya untuk baterainya ini belum lama diganti ya, baru sekitar 8 bulan. Oke, jadi si ownernya kan biasanya katanya kalau ganti baterai itu setahun sekali minimal. Tapi karena sudah banyak lampu aksesoris yang terpasang, akhirnya tidak nyampe 1 tahun keterangan dari ownernya ya. Baru pemakaian 8 bulan sudah mulai lemah, sudah mulai ngedrop. Jadi kita upgrade untuk baterainya ini menggunakan baterai ukuran GTZ7 bosku ya. Oke, langsung saja kita pasang satset cuan bosku ya. Nah kelemahannya kalau kita pasang GTZ7 di motor CB ini, untuk bracketnya tidak bisa terpasang bosku, karena baterainya kan tinggi bosku. Kalau yang standarnya kan agak pendek sedikit, yang GTZ6. Nah kalau yang GTZ6 bisa dipasang bosku untuk bracketnya. Tapi kalau kita pasang baterai yang GTZ7, otomatis bracketnya nggak bisa terpasang bosku. Jadi kita konsultasi dulu ke si ownernya,
atau ke pemilik motor, setuju bosku, nggak usah dipasang untuk bracket baterainya. Oke, just langsung kita pasang nih bosku ya. Nah, kita pasang dulu terminal positifnya baterai bosku ya. Nah, setelah itu baru kita pindah ke terminal negatifnya baterai. Oke, di sini kita pasang kabel aksesorisnya ya, banyak betul nih untuk tambahan kabel aksesoris ya. Ini buat ngecas juga ada untuk kabelnya ya. Lalu buat lampu sorot juga kayaknya nih bosku. Banyak sekali yang terpasang nih di terminal positif maupun di terminal negatifnya baterai. Oke, seperti ini ya. Nah, biasanya kalau sudah banyak sekali lampu-lampu aksesoris yang terpasang, harus menggunakan baterai yang lebih berkualitas sedikit bosku ya. Atau saya sarankan juga bisa rekan-rekan atau teman-teman itu menggunakan baterai dari Motobat bosku ya. Itu ketahanannya lumayan bosku, bisa diadu ya dengan produknya yang standar. Oke, ini kita pasang dulu bosku ya. Kita lanjut untuk pemasangan terminal negatif bosku. Jadi diusahakan kalau memasang baterai itu diusahakan terminal positif dulu. Nah, setelah itu baru pindah ke terminal negatif. Biar tidak terjadi konslet bosku ya. Takutnya kan kunci atau obeng yang kita gunakan ini nyentuh ke body. Kalau kita pasang yang negatif dulu, lalu baru kita pasang yang positif, takutnya seperti itu bosku. Biar tidak kesenggol sama body, langsung menciptakan bunga api. Wah, mantap, just this. Ya kalau ndak konslet atau kalau ndak kebakar, wah mantap. Oke, udah selesai bosku ya. Kita langsung saja lakukan pengetesan ya. Kita kunci kontak ke posisi on. Mantap, sudah langsung hidup. Nah, kita sekali saja double starter nih langsung mantap bosku ya tuh. Oke, nanti kita cek juga untuk pengisiannya bosku ya tuh. Kita tes sekali lagi tuh, mantap ya. Just this bosku. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time. Salam dari kami mekanik pemula AO Varian. Untuk CB ini masalahnya cuma di bagian baterai saja bosku ya.